Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu semuanya, hari ini kita mau membahas beberapa soal ya untuk kamu supaya kamu siap dalam menghadapi ujian. Nah, kita langsung saja. Ini mengenai teks deskripsi dan teks prosedur yang telah kita pelajari. Ini ada nomor 1 ya. Kamu baca dulu teks ini, lalu dari teks ini ya, ayahku bangkit dan mengusap matanya berkali-kali. Para om dan tante tersenyum lega dan sibuk mengabarkan kebahagiaan itu. Sepupu-sepupu yang sudah tertidur jadi terbangun, sebagian menangis karena terkejut sekaligus gembira. Kakek kesayangan kami terlepas dari bahaya. Seruan syukur berdengung memenuhi ruangan. Nah, paragraf ini katanya merupakan paragraf ineratif. Nah, penjelasan yang sesuai untuk kalimat pokoknya apa? Ya, ingat kalimat pokok. Kalau ineratif berarti di sini letak kalimat pokoknya ada di mana? Kita harus ingat dulu. Ya, letaknya ada di tengah. Nah, karena letaknya ada di tengah, maka yang kamu perhatikan adalah yang di tengah. Nah, karena ini fokus ceritanya adalah mengenai kakek yang bangun dari sakitnya, maka di sini kita langsung saja lihat di mana kata-kata kakek yang bangun dari sakitnya, ya. Nah, di sini ada kata-kata kakek kesayangan kami terlepas dari bahaya. Nah, di sini kata-kata ini ya yang mengakibatkan bahwa ayah bangkit mengusap mata, om tersenyum lega. Nah, semua yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ini disebabkan oleh kakek yang tadi terlepas dari bahaya. Maka dari itu langsung saja kita tahu bahwa kalimat pokoknya adalah kakek kesayangan kami terlepas dari bahaya. Ya, perlu kalian pastikan kembali kalau kamu mencari kalimat pokok, kamu harus melihat dulu apa yang sedang dideskripsikan, apa yang sedang dibicarakan. Karena di sini seluruhnya mendeskripsikan suasana bagaimana ketika kakek yang terlepas dari bahaya, lalu apa respon orang-orang di sekelilingnya, maka itulah yang menjadi kalimat pokok. Jadi kamu perhatikan terlebih dahulu apa yang dideskripsikan. Nah, yang kedua, bacalah teks berikut ini. Salah satu bentuk tulisan yang biasa menggunakan sudut pandang orang pertama adalah buku harian. Nah, ini adalah satu teks ya. Coba kamu perhatikan kembali, kamu baca dengan seksama ya. Nah, kalimat pokoknya pada paragraf itu adalah salah satu bentuk tulisan yang biasa menggunakan sudut pandang orang pertama adalah buku harian. Nah, ini ada terletak mungkin kamu bisa lihat ya. Nah, di kalimat pertama ya, salah satu bentuk tulisan yang biasa menggunakan sudut pandang orang pertama adalah buku harian. Nah, ini ada di kalimat pertama. Maka yang ditanya apa? Yang ditanya idenya. Ide pokok itu, anak-anak ibu ingat, itu adalah beberapa kata dari kalimat pokok. Boleh seluruh kata-kata yang ada di kalimat pokok itu, boleh hanya beberapa kata. Artinya boleh diringkas. Dari kalimat pokoknya boleh diringkas. Nah, di sini, di dalamnya ya, kita lihat dulu, kita perhatikan dulu. Kira-kira kalau kamu mau meringkas, hilang tidak makna aslinya? Kalau hilang, maka tidak bisa menjadi ide pokoknya, tidak bisa sama. Nah, jadi kamu lihat salah satu di sini ada A, salah satu bentuk tulisan adalah buku harian. Nah, kalau kamu jawab A, maka kamu akan menghilangkan yang paling penting di dalam kalimat ini. Sudut pandang orang pertama adalah buku harian. Nah, kalau kamu hilangkan itu, sudut pandang orang pertama, maka maksud daripada kalimat ini menjadi hilang. Ya, maka kamu hati-hati. Karena yang diinginkan di dalam kalimat pokok ini adalah menunjukkan bahwa buku harian itu sebenarnya memakai sudut pandang orang pertama. Nah, kalau kamu hilangkan berarti pokoknya sudah hilang. Nah, jadi kalau meringkas hati-hati. Yang B, salah satu bentuk tulisan yang biasa adalah buku harian. Ini juga sama dengan A, ya. Kemudian yang C, buku harian. Nah, kalau cuma buku harian, kita lebih pas ini sebagai tema ya. Nah, bukan sebagai kalimat pokok atau ide pokok. Nah, kalau yang D, tulisan yang menggunakan sudut pandang orang pertama adalah buku harian. Nah, ini lebih
pas ya, karena tidak dihilangkan sudut pandang orang pertamanya. Maka ini lebih pas menjadi ide pokok. Jadi kalau kamu meringkas kalimat pokok menjadi ide pokok, hati-hati dan kamu perhatikan maknanya hilang atau tidak. Jadi kalau ini jawabannya, kita bisa lihat jawabannya adalah D. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada soal nomor 3. Ember kecil di kamar mandi dapat menampung. Nah, ini ya, kalau soal seperti ini, kamu tinggal lihat saja. Nah, apa yang dia inginkan? Katanya kesimpulan. Kalau kesimpulan berarti apa yang paling sesuai? Jumlah seluruhnya adalah 4.500 liter. Jumlah seluruhnya jelas adalah 4.000 liter. Berarti salah. Yang B, ember kecil, ember besar, jumlah airnya adalah 4.000 liter. Nah, ini sesuai ya. Nah, ini sesuai yang B. Karena sudah sesuai, nah berarti yang C kalau kita perhatikan pastinya tidak sesuai ya. Nah, kemudian yang nomor 4, aku benar-benar tidak ingin di sini. Terlihat orang dengan berbagai penampilan mondar-mandir lantas duduk lalu berdiri dalam diam. Nah, konjungsi. Kita langsung saja ke soalnya. Kalau kamu berlama-lama nanti membaca teks lalu ternyata soalnya gampang saja ya, jadi memakan waktu. Jadi kamu baca dulu soalnya, tidak ada salahnya. Nah, soalnya kata kuncinya adalah konjungsi. Langsung saja kamu lihat di sini konjungsi. Yang mana konjungsi? Nah, perlu kamu perhatikan kata di itu bukan konjungsi, tapi itu adalah kata depan. Maka kamu hati-hati. Nah, kalau yang A itu ada kata di, berarti bukan. Kalau yang C ada kata di, D juga ada kata di, berarti itu bukan. Nah, artinya yang B jawabannya. Ya. Nah, nomor 5. Di sini ada sebuah teks ya, prosedur. Nah, langsung saja kita ke soalnya. TBM itu singkatan apa? Nah, ternyata kalau kita perhatikan di sini tidak ada di sini mengenai TBM, tapi kita perhatikan di sini gambar 2.3 Taman Bacaan Masyarakat. Nah, berarti di sini kita mau melihat singkatannya ini adalah singkatan daripada Taman Bacaan Masyarakat. Maka jawabannya adalah B. Nah, kemudian nomor 6. Infografis di samping topik pembicaraan pada teks di dalamnya adalah tentang apa? Ya. Nah, ini adalah sebuah infografis tentang Pulau Batam. Ya, ingat Pulau Batam berarti hanya profil Pulau Batam. Kalau kita jawab A, gugusan kepulauan-kepulauan Riau, berarti di sini ada Bintan, ada Natuna, tapi di sini hanya Pulau Batam, berarti A bukan. Nah, B, sejarah pemberian nama kota Batam. Nah, kalau sejarah pemberian nama di sini kita tidak melihat ada sejarah pemberian nama, maka di sini B bukan ya. C, Batam merupakan salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Riau dan merupakan sebuah pulau di antara selatan. Nah, kalau di sini kita jawab ya, memang ada di sini ya. Tetapi apa yang diminta dari soalnya? Ya, topik pembicaraan. Nah, secara keseluruhan, berarti kalau topik secara keseluruhan. Berarti secara keseluruhan apa? Profil sejarah kota Batam. Nah, jawabnya adalah D. Maka kamu hati-hati. Nah, ini yang diminta bukan informasi sepotong-sepotong, tapi topik. Kalau topik berarti secara keseluruhan. Nah, beda dengan nomor 7. Kalau nomor 7 informasi yang sesuai. Ya, kalau informasi yang sesuai kamu baca satu-satu. Apa yang sesuai? Ya, jawabannya adalah C. Oke. Nah, lanjut ya. Langkah, nah ini ada sebuah prosedur ya, langkah dalam membaca. Langkah yang tepat berdasarkan prosedur membaca dalam infografis. Nah, langkah yang tepat ya, kita perhatikan di sini. Langkah membaca tidak boleh dilakukan secara tidak berurutan. Nah, apakah prosedur ini harus dilakukan secara berurutan? Jawabnya ya. Gak mungkin kan kita belum membaca tapi sudah langsung menyusun atau sudah langsung mencatat, kan belum dibaca, berarti harus dilakukan secara berurutan. Ya, jawabannya adalah A. Ya, kalau yang B, menulis kembali hasil bacaan tidak dapat dilakukan dalam bentuk gambar. Bisa, ya. Kamu perhatikan yang nomor 6, susun ulang, tulis kembali dalam gambar. Nah, di sini ada pernyataan bisa dibuat dalam bentuk gambar, ya. Dalam bentuk infografis bisa. Jadi kalau jawaban yang B ini tidak sesuai gitu ya. Nah, begitu juga dengan C dan D itu tidak sesuai. Nah, nomor 9 ini adalah ya, ini kalau kita lihat sudah jelas sekali ya. Ini supaya kita
membaca dengan langkah-langkah ini agar kita semakin literat ya. Semakin literat itu semakin menunjukkan bahwa kita seseorang yang pandai berliterasi ya, atau orang yang suka membaca dan menulis lalu memahami maksud apa yang dia baca dan dia tulis. Oke, yang terakhir adalah di sini soalnya mengenai satu teks prosedur ya. Tapi di sini ada cerpen terlebih dahulu. Dari cerpen ini bagaimana kita ubah menjadi teks prosedur. Kalau kita perhatikan di sini ya, cerpennya mengenai cara mengurus binatang ya. Maka kamu perhatikan di sini bagi yang opsinya yang mengurus binatang. Nah, apa yang dilakukan dalam langkah-langkahnya di sini tolong diperhatikan. Kalau yang A itu mengurus binatang, yang B bukan, yang C bukan. Berarti B dan C kita tidak ambil. Nah, yang D di sini memang mengurus binatang, tapi lihat perhatikan. Di sini nomor bagian 2 ada mesin pemotong kayu. Untuk apa mesin pemotong kayu dalam hal mengurus binatang tadi? Tidak digunakan. Karena yang mau kita lakukan adalah mengurusnya dengan mengambil makanannya yaitu rumput. Nah, dengan demikian jawaban yang paling pas adalah yang A. Jadi mohon diperhatikan nanti di dalam soal-soal ada yang seperti ini ya. Baik, terima kasih. Mungkin di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.